Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Oke, mengapa setiap perempuan itu mengalami menstruasi setiap bulannya? Ada yang tahu? Yang sebelah sini ada yang tahu nggak? Perempuan itu mengalami menstruasi setiap bulannya karena sel telur atau sel ovum yang matang setiap bulannya itu meluruh dengan dinding rahim. Jadi ibu akan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang organ reproduksi wanita. Mengapa kita mempelajari ini? Karena materi ini sangat penting untuk para wanita. Karena kita dapat memahami apa saja organnya, apa saja fungsi organ reproduksi pada wanita, dan kita dapat mengetahui tentang kesehatan organ reproduksi pada wanita. Kita hari ini akan mengidentifikasi dan mengetahui fungsi dan menganalisis organ reproduksi pada wanita. Sebelum memulai, ada yang tahu ini apa? Ya betul, ovarium, tapi di depannya rahim atau uterus ya. Jadi di sini ini namanya ovarium. Ada yang tahu ovarium ini fungsinya apa? Ovarium ini memiliki fungsi yaitu menghasilkan sel telur atau sel ovum. Jadi sel telur yang sudah matang di ovarium ini akan dibawa ke sini yang dinamakan, ini yang seperti lengan ini dinamakan dengan tuba fallopi. Namanya tuba fallopi. Sel telur yang telah matang ini dibawa ke sini. Ini namanya ini itu uterus atau rahim. Saat pada waktu bersamaan
sel telur yang telah matang yang telah dibawa ke sini itu dinding rahimnya itu menebal. Di sini terjadi penebalan dinding rahim. Apabila sel telur yang telah matang itu tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur ini akan meluruh. Itu yang dinamakan proses terjadinya proses menstruasi. Di sini ini ada yang bisa jelasin lagi gimana terjadi prosesnya? Oke, Ibu jelasin lagi ya, sekali lagi ya. Jadi ovarium ini menghasilkan sel telur atau sel ovum. Apabila sel ovum di sini sel telur sudah matang, itu akan dibawa ke uterus atau rahim. Setelah dibawa ke sini, pada waktu bersamaan di sini di uterus atau rahim ini terjadi penebalan dinding rahim oleh ada hormon, jadi dibawa ke sini. Nah, apabila sel telur yang telah matang di sini itu tidak dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan meluruh. Itulah yang terjadinya proses menstruasi pada wanita. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti Ibu bagi kelompok jadi 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian kerjakan diskusi dengan teman kalian. Setelah didiskusikan, kalian tulis hasil diskusi kalian di situ. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya. Iya, Ibu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan ya, menyampaikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Oke, kelompok 3 dulu. Maju ke depan. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada identifikasi organ dan fungsi. Yang pertama itu ovarium, itu fungsinya sebagai tempat menghasilkan sel telur. Yang kedua ada tuba fallopi, itu sebagai tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga itu uterus, sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Yang keempat cervix, yaitu merupakan penghubung antara rahim dan vagina. Selanjutnya ada organ reproduksi apa saja yang berperan dalam sistem reproduksi wanita, yaitu ada ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, dan vagina. Nomor 2 yaitu kemungkinan apa saja yang menyebabkan Dina mengalami menstruasi yang berfaktor. Faktor yang dialami Dina yaitu stres dan pola tidur yang tidak teratur. Yang ketiga, kesimpulan dari kelompok kami yaitu Dina mengalami menstruasi tidak teratur disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu faktor stres dan pola tidur tidak teratur. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan pada kelompok 3. Bagus sekali. Sekarang kelompok 2 ya. Ya, Ibu. Maju ke depan. Baiklah teman-teman, langsung saja identifikasi organ dan fungsi. Yang pertama itu ada ovarium, fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon. Yang kedua tuba fallopi, fungsinya menyalurkan sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga uterus atau rahim,
Fungsinya tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Dan yang keempat ada serviks atau leher rahim, menghubungkan rahim dengan vagina dan mengatur jalan masuk sperma. Terus pertanyaan selanjutnya itu dari cerita di sini tuh organ reproduksi apa saja yang berperan dalam sistem reproduksi wanita itu ada ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Nah, kemungkinan apa saja yang menyebabkan Dina mengalami menstruasi yang tidak teratur itu karena stres, pola tidur tidak teratur, pola makan tidak sehat, dan kelelahan atau aktivitas yang berlebihan. Nah, kalau dari kesimpulannya itu menstruasi tidak teratur pada remaja bisa disebabkan oleh faktor hormonal dan gaya hidup seperti stres dan kurang tidur. Kondisi ini masih bisa normal, tetapi jika berlangsung lama sebaiknya diperiksa ke dokter. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama identifikasi organ dan fungsi. Itu yang pertama ovarium menyimpan sel telur dan menghasilkan sel telur. Kemudian tuba fallopi tempat membawa sel telur ke uterus, tempat fertilisasi atau tempat transportasi embrio. Kemudian uterus tempat menempelnya sel telur yang dibuahi dan mengatur siklus menstruasi. Kemudian serviks leher rahim tempat darah akan keluar menuju ke vagina. Kemudian pertanyaan pertama, organ reproduksi apa saja berperan dalam sistem reproduksi wanita? Ada ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Kemudian kemungkinan apa saja yang menyebabkan Dina mengalami menstruasi tidak teratur, yaitu pola tidur yang tidak teratur dan juga stres. Kesimpulannya, pola tidur yang tidak teratur akan mempengaruhi hormon menstruasi. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 itu alhamdulillah sudah bagus ya, sudah tepat. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan bersama. Apa saja sih yang kita pelajari tadi? Organ apa saja yang kita pelajari tadi? Ada apa saja? Ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, vagina. Oke. Kalau ovarium itu fungsinya untuk apa? Menghasilkan sel kekerasan. Tuba fallopi? Dia saluran ke uterus, tempat terjadinya pembuahan. Betul. Sangat baik sekali. Jadi kesimpulannya, setiap organ, masing-masing organ yang ada di sini, yang ada di organ reproduksi wanita ini, itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi saling berkaitan ya. Sekarang Ibu ingin tahu apa yang kalian pelajari yang paling penting hari ini? Dan fungsinya menjaga pola hidup yang sehat. Oke, betul. Kita mempelajari tentang organ reproduksi, fungsinya, proses menstruasi, dan bagaimana cara agar kita itu tetap sehat walaupun kita menstruasi terus setiap hari, setiap bulan. Oke, jadi apa yang masih belum dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, itu saja yang kita bahas. Maka pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kelainan atau penyebab dari penyakit dari
yang dihasilkan dari organ reproduksi wanita. Baik, pembelajaran pada siang hari ini mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.